perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 1B, tingkat 1. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani dan teman saya Kartika Pustika Sari, Raya Kalisa Masata, Serena Octavius Torus, Chelsea Amelia Putri, Bunga Syakila Fitri, Cindy Gracia Lari Torang, Amanda Lestari. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki adalah jaringan organ internal dan eksternal yang berfungsi memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan sperma, serta menghasilkan hormon seks utama atau testosteron. Sistem ini bekerja untuk menghasilkan keturunan dan mengatur karakteristik fisik pria. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi utamanya. Jadi, sistem reproduksi pria itu kumpulan organ yang fungsinya buat menghasilkan sel sperma, hormon, dan buat proses reproduksi atau pembuahan. Organ ini dibagi menjadi dua, organ luar dan organ dalam. Tujuan utamanya ada tiga, bikin sperma, bikin hormon testosteron, dan menyalurkan sperma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ luar dari sistem reproduksi. Organ luar dari sistem reproduksi pria itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penis dan yang kedua sperma. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma dan urin ke luar tubuh. Di ujungnya terdapat ureter. Sedangkan sperma itu kantong kulit yang isi testis. Kenapa sih testis harus berada di luar? Karena sperma membutuhkan suhu lebih dingin sekitar 2-3 derajat Celcius dari tubuh agar sperma tetap hidup dan tidak mati. organ dalam yang paling penting testis. Ini pabriknya sperma. Di dalam testis ada sel Leydig yang membuat hormon testosteron. Testosteron yang ini yang bikin suara menjadi berat, tumbuh jenggot, dan otot jadi kuat. Sperma yang udah jadi bakal disalurin ke epididymis buat disimpan dan dimatangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran dan kelenjar tambahan. Dari epidermis, sperma berjalan melewati vas deferens. Nah, agar sperma tidak kering, ada 3 cairan kelenjar utama. Yang pertama ada vesicula seminalis. Dia memiliki 60% cairan maini yang kaya akan fruktosa untuk makanan sperma. Yang kedua ada prostat. Dia bisa membuat cairan basah agar sperma tidak mati karena terkena asam dari vagina. Dan yang terakhir ada kelenjar Chopper. Dia bisa membuat cairan pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma bernama spermatogenesis. Terjadi pada testis membutuhkan waktu sekitar 64-72 hari. Mulai dari sel induk, lalu menjadi spermatosit, kemudian menjadi sperma yang mempunyai kepala, badan, dan ekor untuk membuahi sel koloid. Dan sekali ngeluarin bisa sebanyak 200 sampai 500 juta sperma. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada pria. Sistem ini diatur oleh otak, ada hormon GnRH dari hipotalamus, lalu menyuruh kelenjar pituitari mengeluarkan PSH dan LH. PSH fungsinya merangsang spermatogenesis, LH fungsinya merangsang testis bikin testosteron, jadi semuanya saling menyambung. Oke, jadi semuanya udah dibahas ya. Intinya sistem reproduksi itu adalah sistem yang kompleks. Mulai dari testis sebagai pabrik, sperma dan testosteron disalurkan lewat epidermis dan vas deferens dan dibantu cairan dari vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Cooper supaya spermanya baik dan sehat. Semua proses ini diatur sama hormon dari otak yaitu FSH, LH, dan testosteron. Kesimpulannya, semua organ ini bekerja sama dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau ada yang terganggu, bisa memengaruhi kesuburan. Penting bagi kita untuk menjaga sistem reproduksi pada pria, tidak merokok, menjaga dari suhu panas, dan cek kesehatan penting. Sekian dari video kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dadah.